Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena sampai di Jumat yang berbahagia ini, di Jumat hari kedua Idul Fitri ini, 2 Syawal ini, alhamdulillah kita semua yang hadir di masjid ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ubudiyah kita, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita berpegang teguh secara istiqamah kepada peninggalannya yang 2 itu, dipastikan kita akan selamat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat kelak, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat ini, sebagai dasar awal khatib membacakan tadi Al-Quran, surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini khatib yakin sangat sering kita dengar hadirin kaum muslimin, yaitu tentang bicara masalah takwa. Yang pertama kita merujuk kembali bahwa kita baru selesai melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, sehari kemarin kita sudah merayakan hari kemenangan kita yang berpuasa dengan kembali berbuka di hari yang fitrah. Lalu sekarang masuk Syawal hadirin kaum muslimin, maka kita perlu untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita raih di bulan Ramadan kemarin. Selama sebulan kita dilatih dalam pendidikan Ramadan dengan tujuan yang sudah sangat kita pahami.
bahwa Allah menjanjikan kepada siapa yang berpuasa itu diberikan yang namanya hadiah takwa. Inilah hadiah terbesar hadirin kaum muslimin. Hadiah yang paling mulia, yang paling hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sebuah predikat yang namanya takwa. Ba'ah mulianya takwa itu di dalam surat Al-Hujurat dikatakan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita ternyata dari sisi ketakwaan inilah. Bahwa Allah hadirin kaum muslimin menempatkan kita pada posisi yang mulia di sisinya karena ketakwaan yang telah kita raih. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai seluruh manusia, kami jadikan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami ciptakan, kami jadikan pula engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda-beda. Lita'arafu, agar engkau saling kenal mengenal, saling tolong menolong. Dan ketahuilah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Berarti Allah tidak melihat siapa keturunan kita, siapa ayah ibu kita, tidak. Allah tidak memandang karena suku kita, dan juga tidak memandang karena harta kekayaan, pangkat jabatan, emas perak, sawah ladang, kuda pilihan, semua kekayaan dunia. Ternyata dalam hal posisi ketakwaan terbaik di sisi Allah, bukan itu ukurannya hadirin kaum muslimin. Ialah ketakwaan. Karena itulah kemarin sudah insya Allah kita dapatkan. Dan Allah janjikan dalam beberapa ayat yang beriringan, di akhirat nanti orang-orang yang bertakwa ini hadiahnya adalah surga hadirin kaum muslimin. Karena tempat kita besok di akhirat hanya dua. Yang pertama namanya surga, yang kedua namanya neraka. Dan tidak ada pilihan lain hadirin kaum muslimin. Dan surga neraka itu kita imani, kalau kita lihat Al-Quran sudah ada, diciptakan Allah sekarang. Kalau bicara surga, banyak ayatnya, di antara contohnya adalah bahwa Allah sediakan surga di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, dan juga bersegeralah kamu kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Inilah hadiah kita hadirin kaum muslimin. Makanya kemarin kita sungguh-sungguh beramal ibadah puasa Ramadan. Siang Ramadan kita menahan lapar, menahan haus, menahan yang halal, berhubungan suami istri dengan istri kita yang halal. Kita latih karena kita takut pada Allah. Inilah latihan kita. Karena kita takut pada Allah, kita berharap menjadi hambanya yang bertakwa, dan kita berharap menjadi orang-orang yang terdekat, yang paling mulia di sisi Allah. Inilah perjuangan kita kemarin. Maka disediakan Allah surganya di akhirat kelak. Lalu ada manusia-manusia nanti yang tidak mau di surga ini. Sebagaimana juga hadis Nabi menyatakan, akan dimasukkan nanti orang itu ke surga oleh umat Muhammad ini, kecuali yang aba, yang enggan masuk surga. Adulah, tidak mau masuk surga. Tidak ada berjuang masuk surga.
sehingga dia ditempatkan di dalam tempat yang satu lagi yang namanya neraka. Ayat neraka banyak hadirin kaum muslimin. Satu di antaranya berbunyi, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 24. Dan sekiranya kamu tidak sanggup membuat Al-Quran itu atau perumpamaannya, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan sekali-kali sanggup. Ini bagi orang-orang kafir yang mencoba-coba membuat tandingan Al-Quran. Dipastikan oleh Allah, walan taf'alu. Makna lan adalah sekali-kali tidak akan pernah bisa. Maka wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan untuk orang-orang yang engkar kafir kepada Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khatib hendak menyampaikan makna sebagian penafsiran waquduhan nas wal hijarah, bahwa Allah mengatakan bahan bakar neraka ini adalah manusia dan batu. Apa maksudnya ini? Manusia dan batu yang bagaimana? Maka di antara sekian banyak penafsiran, ada setidaknya dua penafsirannya hadirin kaum muslimin. Yang pertama yang dimaksud dengan waquduhan nas wal hijarah adalah manusia yang dibakar dengan batu sebagai simbol bahwa batu itu adalah jenis bahan bakar yang lama padamnya, bahkan tidak akan padam-padam selama-lamanya. Karena bahan bakar kalau dari batu, seperti pembuatan batu bara, ini adalah bahan bakar terbaik yang lama padamnya. Ini gambaran simbol. Berarti manusia nanti akan dibakar dalam neraka itu dengan batu-batu atau bahan bakar yang tidak akan pernah padam-padamnya hadirin kaum muslimin. Tersiksalah manusia di sana. Ini pemahaman satu penafsiran. Lalu penafsiran lain apa? Waquduhan nas wal hijarah dalam makna adalah manusia yang punya karakter, yang punya pendirian, yang punya sikap sama kerasnya dengan batu. Apa itu? Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja bagi dia. Dia tidak tetap beriman, berubah kepada arah yang lebih baik. Inilah karakter batu. Pertama ditunjukkan baik-baik dengan lemah lembut. Mungkin seorang anak yang tidak sholat, nak sholat lagi nak, subuh sholat lagi nak, masih tidur. Zuhur, asar, maghrib, isya sampai ke lima-limanya tidak sholat sehari semalam. Diingatkan ayah ibunya dengan baik-baik, tidak mampan. Siang Ramadan disuruh berpuasa kemarin hadirin kaum muslimin, bahwa dia sibuk bermain-main dengan teman-temannya, tidak menunaikan ibadah puasa. Banyak kemarin saudara kita hadirin kaum muslimin, kita lihat di depan mata kita, enak kadang-kadang makan minum di hari puasa ini. Bahkan sudah keras barangkali orang tuanya mengajarkan anaknya, tapi tetap tidak beriman, tidak terpanggil hatinya, masih keras. Dan bahkan tidak hanya umur muda hadirin kaum muslimin, bahkan ini menjebak kepada yang berumur lanjut. Kita lihat kan, terjebak dengan perjudian. Lah tuh masih memasang BT. Sudah tua, sudah lanjut umur, kita lihat hadirin kaum muslimin, masih hobi main domino, berjudi di kedai. Lalai, sia-sia. Padahal bahasanya kalau sudah umur lanjut, sudah tua, sudah senja hari. Kapan lagi hadirin kaum muslimin? Inilah di antara bagian manusia-manusia yang maknanya waquduhan nas wal hijarah, yang punya karakter sulit dibentuk. Nasihat baik
nasihat lembut bahkan lebih keras, tetapi belum terpanggil hatinya. Dia tetap pada pendiriannya, tidak ada iba hatinya, tidak merasa risih kalau meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, di bulan Ramadan yang baru lewat ini bisa melunakkan hati-hati kita yang keras. Lah balatih awak salat, puasa awak latih, sudah kita latih kesabaran, sabar menghadapi orang-orang yang menghina kita, yang mengajak kita kepada jalan perkelahian. Sabar, karena ini adalah ajaran Rasulullah. Kalau kamu diajak sedang berpuasa, bertengkar, berkelahi, dihujat, maka katakan qala inni shaim, aku sedang puasa. Ini latihan kita. Kita latih hati dan semua anggota tubuh kita. Mata kita latih melihat yang tidak dibenarkan, karena kita takut puasa kita hilang nilainya. Maka semua nilai-nilai kebaikan Ramadan itu, anggota tubuh yang telah kita latih itu, mari kita praktekkan di 11 bulan berikut ini. Maka jangan tinggal Ramadan, tinggal amal-amal kebaikan kita. Kita tidak ingin, hadirin kaum muslimin, posisi takwa yang telah kita raih dengan sungguh-sungguh itu jangan nanti tergoda dalam hasutan syaitan, hilang kembali bagi kita semuanya. Kalau Ramadan kita latihan sholatnya berjamaah di masjid, kita ramaikan masjid, maka mari hadirin kaum muslimin, kita jaga jangan sampai mulai Syawal ini masjid kita nanti kembali sepi, hadirin kaum muslimin. Tidak ada orang beko saling waktu di masjid lain, hibah hati kita, hadirin kaum muslimin. Awaklah berlatih. Ramadan penuh masjid awak, nanti habis Ramadan, mulai masuk Syawal, nanti azan orang zuhur, hanya tinggal mungkin 1 imam, 3 atau 5 jemaah, ibah hati kita, hadirin kaum muslimin. Maka mari kita jaga, kita pertahankan nilai-nilai kualitas iman selama Ramadan, kita pertahankan untuk mempraktekkan di 11 bulan yang ke depan, karena inilah bagian ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah selalu memandang kita dengan pandangan kebaikan, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Sebagaimana janji Allah melalui juga hadis Rasulullah, man shoma ramadanan imana wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di siang Ramadan, berpuasa mendirikan malam Ramadan betul-betul dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh perhitungan, maka insya Allah di hari yang fitri kemarin akan diampuni semua dosa-dosanya yang berlalu. Dalam bahasa hadis Rasulullah juga disampaikan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kal yaumi waladathu ummuhu. Siapa yang puasa siang Ramadan, mendirikan malam Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka insya Allah dia keluar di hari yang fitrah kemarin sama dengan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Karena fitrah sudah kita raih, maka mari hadirin kaum muslimin, kita jaga kefitrahan ini. Kita jaga bisikan-bisikan syaitan. Jangan kembali pakaian suci yang kita dapatkan nanti terpengaruh, terjerumus kembali di jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, takwa ini tetap bertahan sampai nanti akhir kehidupan kita. Sebagaimana ayat yang ketika bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu nanti mati, meninggal, dipanggil oleh Allah kecuali dalam keadaan betul-betul seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu yang terus berjalan, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang selalu menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.